Kita semua tahu kemerdekaan itu hak kan? Tapi terkadang, hak itu harus direbut kembali. Nah, kali ini kita bakal bahas satu momen krusial banget dalam sejarah Indonesia. Sebuah serangan kilat yang membuktikan kepada dunia bahwa semangat perjuangan kita itu nggak akan pernah bisa dipadamkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya pertempuran yang cuma berlangsung 6 jam, mungkin setara dengan waktu kalian nonton beberapa episode serial, kok bisa sih membalikan keadaan dalam perang kemerdekaan dan mengubah pandangan seluruh dunia? Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin deh, suasananya lagi tegang banget di Yogyakarta yang waktu itu jadi ibu kota Indonesia. Padahal belum lama Belanda janji bakal mengakui kedaulatan kita. Janji itu dilupakan gitu aja. Langit yang tadinya tenang, tiba-tiba penuh sama suara pesawat tempur. Belanda menyerang lagi. Serangannya itu benar-benar cepat dan brutal. Bom dijatuhin, tembak-tembakan di mana-mana. TNI kita yang waktu itu persenjataannya jelas kalah jauh ya, kewalahan. Ibu kota pun jatuh ke tangan Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Ini jadi pukulan telak buat Republik kita yang masih muda. Setelah berhasil merebut Yogyakarta, Belanda langsung dengan pedenya nyebarin propaganda ke seluruh dunia. Pesan mereka jelas banget, Republik Indonesia udah hancur. Tentaranya, TNI, udah nggak ada lagi. Mereka pengen dunia percaya kalau perlawanan kita udah selesai. Titik. Tapi propaganda Belanda itu justru jadi bumerang, malah menyulut api perlawanan yang lebih gede lagi. Di tengah situasi yang kayaknya udah tanpa harapan, ada satu pemimpin yang menolak buat nyerah. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, yang bikin kepemimpinan Jenderal Sudirman ini luar biasa itu kondisinya waktu itu. Beliau itu lagi sakit parah loh, sampai-sampai Presiden Soekarno minta beliau istirahat. Tapi apa jawaban Sudirman? Beliau menolak. Buat beliau, seorang pemimpin itu ya harus ada di garis depan bareng rakyatnya, sekalipun harus ditanduk keluar masuk hutan. Sadar kita kalah teknologi, Jenderal Sudirman nggak milih buat perang terbuka. Beliau nyusun strategi yang brilian banget. Dan jadi legenda, perang gerilya. Idenya simple tapi efektif. Serang tiba-tiba dan terkoordinasi, terus ngilang lagi ke hutan atau desa. Pukul, lalu lari, bikin musuh pusing. Oke, strateginya udah ada. Sekarang, waktunya buat merencanakan serangan balasan yang bakal membuktikan kalau Belanda itu udah salah besar meremehkan kita. Karena nggak bisa ikut rapat langsung, Jenderal Sudirman ngirim instruksinya lewat kurir. Nah, para komandan di lapangan ini lalu berdiskusi dan akhirnya sepakat. Mereka bakal melancarkan sebuah serangan umum secara serentak. Dan tanggalnya pun ditentuin, 1 Maret 1949. Rencananya udah mateng nih, semua pasukan udah siaga. Tapi, tiba-tiba ada kesalahan yang bisa dibilang fatal. Salah satu komandan lapangan ternyata salah baca tanggal dan malah nyerang duluan, sehari sebelum